Seperti inilah aksi pelaku saat rekam kamera CCTV di salah satu swalayan kawasan Kuranji, Kota Padang. Pria bertopi dan mengenakan helm ini tampak melancarkan aksinya saat pemilik toko tengah lengah mengambilkan barang belanjaan. Satu persatu barang berharga di atas meja kasir termasuk ponsel dan rokok digasak pelaku dengan cepat dan kabur. Tak hanya di satu tempat, aksi serupa juga dilakukan di swalayan lain di kawasan Tabing. Dengan modus operandi yang sama, pelaku berhasil menggondol barang milik penjaga toko tanpa menimbulkan kecurigaan. Pelaku yang merupakan residivis kasus jambret baru beberapa bulan keluar dari lapas kelas 2A Padang. Pelaku mengaku telah melakukan pencurian di 7 lokasi swalayan dan minimarket di Kota Padang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Ketegangan terjadi saat polisi menggerebek pelaku pencurian spesialis bobol rumah yang bersembunyi di salah satu rumah warga. Meski telah terkepung, pelaku berusaha berontak dan melawan polisi yang akan memborgolnya. Sebelumnya, polisi juga sempat menangkap pelaku lainnya yang sedang berada di belakang rumahnya. Kedua pelaku yang diduga akan melarikan diri keluar Pulau Bangka langsung dibawa ke Mapolsek Belinyu. Keduanya ditangkap lantaran melakukan pencurian di sebuah rumah di Kecamatan Belinyu dan menggasak emas seberat 715 gram, ponsel, tabung gas LPG, serta uang tunai sebesar 47 juta rupiah. Kepergok mencuri motor yang terparkir di depan rumah. Seorang pria mengancam korban dengan senjata tajam. Empat pulau di Sumatera jadi rebutan 2 provinsi. Balon udara yang mengangkut WNI jatuh dan mendarat keras, 12 WNI terluka. Selamat malam pemirsa, petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri Sidoarjo melakukan razia minuman keras dengan kadar alkohol tinggi. Petugas menemukan salah satu warung kopi yang menjual miras tanpa surat izin jual. Bersama saya Reni Arumsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Meski dari luar tampak seperti warung kopi pada umumnya, ternyata warung kopi yang terletak di tepi Jalan Raya Porong Sidoarjo adalah pusat peredaran minuman keras beralkohol di wilayah Sidoarjo Selatan. Dalam razia miras yang digelar tim gabungan Satpol PP dan TNI Polri, petugas mendapati sebanyak 711 botol minuman keras berbagai jenis dan merek. Seorang wanita paruh baya yang merupakan pemilik warkop tidak dapat berbuat banyak saat petugas merangsek masuk ke dalam warung dan menyita seluruh minuman keras. Kita mendapat 715 botol. Tentunya nanti ke depan saya berharap ini kami ada kegiatan pemusnahan. Satpol PP menyelenggarakan pemusnahan barang daripada sitaan yang dapat pada hari ini dan hari-hari yang sebelumnya. Razia minuman keras beralkohol ini sengaja digelar sebagai upaya untuk menekan angka kriminalitas di jalanan di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang rata-rata dipengaruhi oleh minuman keras. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Yang mempekerjakan gadis di bawah umur sebagai pekerja seks online, sepasang kekasih digerebek polisi di sebuah hotel di kawasan Juanda Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan korban di dalam kamar hotel. Polisi menggerebek sebuah kamar hotel di kawasan Juanda Sedati, Sidoarjo yang digunakan transaksi seks dengan melibatkan gadis di bawah umur. Dari dalam kamar, polisi menangkap dua pelaku warga Sidoarjo dan Jember, Jawa Timur. Keduanya ditangkap lantaran terbukti menjual tetangganya sendiri yang baru berusia 15 tahun untuk melayani pria hidung belang melalui aplikasi online dengan modus mengiming-imingi kerja di kota dengan gaji 4 juta rupiah. Kejahatan pelaku terbongkar setelah polisi melakukan patroli cyber di kawasan Juanda Sedati, Sidoarjo. Awalnya korban tidak mau, tapi diiming-imingi lah. Nanti kamu tak kasih duit 4 juta. Nah, itu untuk ukuran anak umur 15 tahun itu nilai yang cukup besar lah. Sehingga karena diiming-imingi imbalan yang begitu besar, akhirnya korban mau. Untuk kepentingan pemeriksaan, kedua pelaku ditahan di sel tahanan Polresta Sidoarjo dan diancam hukuman penjara di atas 5 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dua anggota geng motor sadis ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kerap menyerang korban dengan senjata tajam hingga melempar korban dengan batu. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan mengepung rumah berlantai 3 yang diduga menjadi tempat persembunyian anggota geng motor A3H di Jalan Todopuli Raya 7, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Setelah melakukan penggerebekan, polisi membekuk dua anggota geng motor yang selama ini dikenal sadis saat melakukan aksinya. Dalam kamar, polisi menemukan barang bukti berupa seperangkat kunci pas yang diduga digunakan pelaku untuk menjalankan aksi mereka. Saat hendak diamankan ke kantor polisi, pelaku sempat dihajar oleh warga yang kesal dengan ulah mereka. Saat menjalankan aksinya, sebelum mengambil barang berharga milik korban, pelaku kerap menyerang korban menggunakan senjata tajam hingga melempar dengan batu. Dua anggota geng motor yang lain, yaitu yang salah satunya berperan sebagai pelempar batu dan yang lain untuk mengamankan barang ataupun handphone dan helm milik korban. Hingga saat ini sudah 6 orang anggota geng motor A3H yang diamankan dan diproses hukum terkait kasus pencurian disertai kekerasan. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku berikut barang buktinya dibawa ke Polda Sulsel. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Bin, iNews melaporkan. Kepergok mencuri motor yang terparkir di depan rumah. Seorang pria bertato mengancam korban dengan senjata tajam. Naas tindakan ini malah memicu kemarahan warga hingga berujung pada aksi main hakim sendiri. Tampang sangar pria bertato ini tak lagi terlihat setelah berhadapan dengan kemarahan warga. Ia bahkan menangis minta untuk diampuni dan dilepaskan. Menanggapi sikap pelaku yang memelas ini, kemarahan warga kampung Pancol atas Pancolan Mas, Depok, Jawa Barat tak pupus. Sejumlah warga terus menghakiminya hingga babak belur. Warga kesal lantaran pelaku sempat mengancam korban dengan senjata tajam saat akan merampas motor korbannya. Mana Mbak ya temuin pisau itu? Diginiin ke Bu Eli, kan Bu Eli kan mau teriak, maling gitu, diginiin. Maksudnya jangan sampai dia teriak. Oh, berarti sempat diancam dengan pisau? Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku berikut barang bukti dibawa ke Mapolsek Pancolan Mas, Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Seorang karyawan minimarket di Tangerang, Banten diamankan oleh warga. Pelaku nyaris diamuk warga saat diamankan. Seorang karyawan minimarket di Tangerang, Banten diamankan warga. Diduga pelaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki di dalam kamar mandi minimarket. Pelaku nyaris diamuk warga saat diamankan warga setempat.
Peristiwa terjadi saat korban hendak membayar ke kasir. Pelaku mengimingi korban dengan isi ulang voucher game gratis dan mengajak korban ke kamar mandi minimarket dan melakukan aksi tidak terpuji tersebut kepada korban. Aksi bejat pelaku diketahui orang tua korban setelah korban kembali ke rumahnya karena korban berjalan tidak seperti biasanya dan saat diperiksa terdapat cairan sperma di lubang anus korban. Usai mengetahui hal tersebut, orang tua korban serta warga sekitar langsung mendatangi minimarket dan menahan pelaku. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pengamen tunanetra mengamuk saat hendak ditertibkan oleh petugas gabungan di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pengamen tersebut melawan saat akan diangkat secara paksa oleh petugas. Video penertiban pengemis tunanetra oleh petugas gabungan dari Dinas Sosial, Satpol PP, dan Polres Pematang Siantar ini viral di media sosial. Pengamen yang diketahui bernama Heri Hulu ini menolak dibawa oleh petugas. Saat petugas ingin mengangkatnya, Heri mengamuk memukul petugas. Wali Kota Pematang Siantar mengaku telah berkomunikasi dan mengundang Heri ke rumah dinasnya. Saya undang datang ke rumah wali kota ya. Ya happy kok dia, dan dia katanya ahli izin, dia mau beralih profesi, nggak lagi minta mau jadi ketua. Artinya pemerintah kota memfasilitasi Pak? Kira-kira begitu, ya, mendukung sepenuhnya malah ya. Wali kota juga berjanji akan membina petugas Satpol PP yang melakukan tindakan pemaksaan dan kedepannya akan bertindak secara humanis. Ya, sebuah gas LPG 3 kg meledak yang mengakibatkan 4 orang menderita kritis dan 2 bangunan milik warga hancur akibat ledakan gas yang cukup besar. Inilah video amatir warga memperlihatkan kondisi rumah yang hancur akibat ledakan gas bocor di kawasan Jalan Rahayu, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Nampak seluruh isi bangunan luluh lantah akibat ledakan besar. Selain itu, ledakan juga menghancurkan dinding rumah yang berada di sampingnya hingga berlubang. Kejadian bermula saat penghuni rumah yang hendak mengganti gas LPG 3 kg mulai curiga jika gasnya bocor. Tak berselang lama, gas yang baru diganti tiba-tiba meledak hingga membuat 2 penghuni rumah serta 2 orang tetangganya tersambar api. Akibatnya 4 orang mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Pertamanya dari rumah gitu, dari rumah saya kok ada kayak jatuh gitu. Pas dilihat nggak ada apa-apa, pas keluar sama warga yang lain lihat ke gang 3, ternyata di gang 3 nggak ada. Pas dilihat ada di sini, udah ramai di sini. Nah ini udah seperti ini gitu. Dari gas bocor. Dari gas bocor. Gasnya itu sebelumnya memang udah bau banget, dibawa keluar. Ya. Jadi udah bau banget lah. Sama orang rumah tuh dia mencoba untuk dimasukin ke dalam dicobain ke air pakai baskom gitu. Mengeluarkan salju gitu, blubuk gitu. Nah kemudian mungkin ada nggak tahu gimana meledaklah di dalam. Petugas telah mengamankan gas LPG 3 kg serta membawa seluruh korban ke rumah sakit terdekat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Seekor babi hutan lepas dari penampungan dan masuk ke permukiman warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lepasnya babi tersebut sempat viral dan meresahkan warga. Seekor babi hutan liar masuk ke permukiman warga di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu lalu. Usai terlepas dari shelter yang berada tak jauh dari permukiman warga.
Warga mengatakan sempat berteriak meminta tolong karena khawatir babi hutan masuk ke dalam rumah yang saat itu dalam kondisi sepi. Terlebih menurut warga, babi yang lepas ternyata sebanyak 5 ekor. Awalnya tak ada yang berani menangkap hewan liar tersebut. Namun setelah warga bekerja sama, babi liar tersebut akhirnya ditangkap warga dan pemilik shelter yang kemudian dibawa kembali ke kandangnya. Ada babi gitu kan. Hah? Itu. Tapi saya nggak berani keluar, nggak berani deket. Oh gitu. Iya, udah. Itu pada saat ibu teriak, orang di sekitar sini udah rame atau belum? Belum. Waktu babinya ada di dekat-dekat sini, sempet ngamuk nggak? Babinya? Ngamuk. Apa, ada yang dirusak nggak, Bu? Barang-barang? Itu sebelah, itu sana. Apanya yang di? Ada pot-pot itu kan ya. Oh. Itu di pada jatuh. Lari babi dari atas, terus nunggu Pajero, terus puyeng mungkin lari kemari mas. Lari ke sini, berapa ekor? 1 ekor, katanya yang lepas ada 5. Dari yang lepas sebenarnya ada 5. Lepas dari mana Bang? Dari Pejaten Shelter. Oh ada di sini. Ada di sini. Pejaten Shelter, itu khusus pemotongan atau penampungan aja? Penampungan mas itu. Atas peristiwa ini warga mengaku resah dengan adanya shelter babi hutan di dekat permukiman warga. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Masa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat mendatangi kantor Gubernur Aceh meminta 4 pulau dikembalikan ke Aceh. iNews Malam segera kembali, usai jeda. Tenaga menghibahkan pikiran untuk memperjuangkan marwah rakyat Aceh. Hidup rakyat Aceh! Ratusan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Aceh. Aksi ini sebagai bentuk perlawanan kepada Tito Karnavian yang telah mengangkangi marwah Aceh dengan memindahkan 4 pulau ke Sumatera Utara. Mereka menyanyikan himne Aceh serta berorasi secara silih berganti. Masa mendesak Presiden Prabowo mencabut SK pemindahan 4 pulau serta memecat dan memproses Tito Karnavian karena telah mengusik perdamaian di Aceh. Terkait persoalan 4 pulau, kami meminta kepada Republik Indonesia untuk mengembalikan pulau kami yang sudah dicaplok oleh semut dan mencabut keputusan SK Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan meminta Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia untuk mencopot Tito Karnavian yang sudah membuat kacau bangsa Aceh. Mengawal pertemuan Prabowo dan Gubernur Aceh, para mahasiswa akan menetap di kantor Gubernur Aceh hingga kesepakatan mengembalikan pulau dikabulkan Presiden. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, nelayan Aceh Singkil akan melakukan sweeping terhadap nelayan sumut yang menangkap ikan di perairan 4 pulau. Warga juga meminta Presiden Prabowo untuk mencopot Mendagri karena dinilai telah membuat kegaduhan. Itu laut Polemik kegaduhan yang timbul pasca ditetapkannya 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara melalui surat keputusan Mendagri masih terus bergulir. Para nelayan membentuk satu gerakan sebagai wadah perjuangan dalam mempertahankan keempat pulau tersebut. Nelayan Aceh Singkil akan melakukan sweeping terhadap nelayan Sumatera Utara yang menangkap ikan di perairan 4 pulau Aceh Singkil. Hal itu dilakukan sebagai reaksi dan protes terhadap Kemendagri. Selain itu, sweeping juga dilakukan sebagai antisipasi terjadinya illegal fishing. Nelayan Kabupaten Aceh Singkil melalui wadah Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil Ganas
akan melakukan sweeping kepada nelayan Sumatera Utara yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut 4 pulau tersebut. Selain itu, nelayan meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena dinilai telah membuat kegaduhan. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi status 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Data dan informasi terbaru terkait 4 pulau tersebut akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Rapat yang sangat penting ini. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pihak yang terkait langsung dalam proses-proses penentuan batas wilayah, penamaan kode, dan kegiatan yang terkait dengan identifikasi rupa bumi secara nasional. Hadir Sekjen Kementerian Pertahanan, kemudian hadir juga Kepala Badan Informasi dan Geospasial, dan seluruh pihak ya, dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan berbagai pihak, termasuk juga para pelaku sejarah, jajaran Kemendagri yang tadi langsung juga dihadirkan agar memberikan perspektif langsung terkait dengan proses yang ada sampai saat ini. Yang pertama, perlu kami luruskan mengenai opini yang selama ini beredar di pemberitaan dan di publik, bahwa ada hal-hal yang sifatnya terlalu spekulatif terkait dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengait kepada status 4 pulau tadi. Jadi, yang terjadi adalah sebetulnya pemutakhiran data terkait dengan kode wilayah atas seluruh wilayah di Indonesia. Jadi Bapak Menteri tidak spesifik hanya menandatangani wilayah Sumatera Utara dan Aceh saja atau 4 pulau saja, tapi seluruh Indonesia. Jadi ada 4.000 lebih lampiran keputusan yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Sementara Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan Presiden Prabowo Subianto segera mengambil alih penyelesaian polemik 4 pulau yang diperebutkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dalam pengambilan keputusan, Presiden akan mempertimbangkan aspirasi warga dan aspek sejarah. Presiden Prabowo Subianto akan menangani langsung sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden akan segera mengambil keputusan terkait polemik 4 pulau Aceh yang masuk ke dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kira-kira ada aspirasi-aspirasi yang berbeda antara beberapa dua daerah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tentang pulau-pulau tertentu. Nah, ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik, karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa. Jadi tentu Presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini. Adapun 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut akan tetap mempertahankan keempat pulau. Ia mengklaim memiliki bukti kuat bahwa keempat pulau masuk dalam kewenangan daerahnya. Kewajiban kita, wajib kita Kisruh bermula usai Kementerian Dalam Negeri memutuskan 4 pulau dinyatakan masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi dan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara terkait usulan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang mengajak untuk mengelola pulau secara bersama, menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala, selama ini tidak ada pulau yang dikelola bersama. Jikapun berharap sengketa ini segera diakhiri karena menyangkut harga diri masyarakat Aceh. Setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada. Siapa jadi bupati? Masa dua bupatinya? Nah, masa dua bayar pajaknya kemana? Jadi itu pulaunya pulau tidak terlalu besar. Jadi bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat. Jadi saya yakin ini akan diselesaikan sebaik-baiknya demi keimanan bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ. Di situ kan tidak ada minyak, tidak ada. Mungkin saja beberapa hari ada, tapi hari ini tidak ada. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menjelaskan keputusan 4 pulau yang jadi rebutan antara Aceh dan Sumatera Utara belum final. Ia pun meminta semua pihak bersabar karena pemerintah akan memutuskan dalam waktu dekat. Jadi semua pihak akan bersabar ya. Pemerintah betul-betul ingin menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat dan berupaya untuk mencari keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Dan karena itu kami berharap semua pihak bersabar. Keputusan tentang itu belum final ya. Penentuan batas wilayah itu berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah diputuskan melalui peraturan Mendagri. Ya, 4 pulau di Sumatera menjadi rebutan 2 provinsi, bukan tanpa alasan. Berdasarkan temuan ilmiah, terdapat sumur yang kaya minyak dan gas bumi di wilayah tersebut. Keempat pulau yang jadi rebutan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara berdekatan dengan wilayah kerja Oswa, Kabupaten Tapanuli Tengah. 4 pulau ini berada di wilayah kerja offshore West Aceh yang kaya akan kandungan minyak dan gas bumi. Meski belum ada data seismik yang cukup untuk mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh, namun Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh memaparkan potensi migas di Laut Singkil. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi ditambah dengan seismik plan yang bisa kita akses di MDR di websitenya kementerian, itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini memang ada satu sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF, sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973 dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut. Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di Oswa tadi, data seismiknya juga sudah lama sekali, sehingga rencananya tahun ini atau awal tahun depan, Konrad di bawah kewenangan BPMA mereka akan melakukan survei. BPMA mendorong survei awal dilakukan dan akuisisi data seismik agar potensi migas bisa diidentifikasi lebih jelas di keempat pulau itu. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Oknum prajurit TNI Angkatan Laut yang membunuh seorang wartawati divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Militer Banjarmasin. iNews Malam segera kembali. 5. Sapi pendapat sebagai berikut. Bahwa yang sedang mendapat siapa bersama dengan kata setiap bertanggung jawab menurut yang berlaku. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam pemirsa.
Oknum prajurit TNI Angkatan Laut Klasik 1 Jumran yang membunuh seorang wartawati divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Militer Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jumran juga dipecat dari Kesatuan TNI AL. Pengadilan Militer Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap Klasik 1 Jumran karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Juwita, wartawati sebuah media di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jumran juga dipecat dari Kesatuan TNI Angkatan Laut sejak vonis dibacakan majelis hakim. Di mana putusannya sesuai dengan tuntutan dari auditor militer, di mana pidana pokok penjara selama seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pertanyaan soal remisi atau nanti upaya hukum berikutnya seperti yang tadi dijawab oleh terdakwa sendiri, bahwasanya sikap terdakwa saat ini adalah pikir-pikir. Jadi kita belum mengetahui apa putusan apa yang diambil oleh terdakwa. Namun pihak keluarga melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak puas atas vonis seumur hidup atas Jumran. Keluarga menginginkan Jumran dihukum mati. Sepakat dengan keluarga tadi, khususnya dengan Bang Praja dan orang tua korban, bahwa putusan hari ini yang sifatnya sumber itu belum memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban, bahkan bagi kita yang hadir di ruangan ini. Mengapa demikian? Karena yang seharusnya dari tuntutan itu adalah hukuman mati, putusannya pun bisa lebih dari hukuman mati itu. Dasarnya apa? Dengan cara ultra petita, hakim boleh mengambil putusan di atas dari tuntutan. Kuasa hukum keluarga korban, Pazri, menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus ini agar dugaan adanya pelaku lain dalam kasus pembunuhan Juwita ini dapat diungkap. Dari Kota Baru, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi santai ahli digital forensik Rismon Sianipar yang mendatangi rumah dosennya Kasmujo. Jokowi mempersilahkan Rismon untuk mengecek lokasi kuliah kerja nyata di Boyolali, Jawa Tengah. Di Bandung ternyata ini. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Ahli digital forensik Rismon Sianipar masih meragukan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon Sianipar nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk mengkonfirmasi apakah benar Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dan akademik Jokowi meski hal tersebut melanggar aturan. Dalam video, Kasmujo pun menyebut bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi dan akademik Joko Widodo. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak? Oh, bentar, Pak. Maaf. Terkait hal ini, Jokowi pun menanggapi santai. Jokowi mempersilahkan Rismon CS untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan mendatangi lokasi saat dia mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN. Ya, KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek kok, ngecek deket aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Tanya ke dulu Pak kepala desanya, kalau sudah beliau dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya, gampang, dekat. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Studi turnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana?
Ampun. Sebelumnya Jokowi juga telah mengunjungi rumah Kas Mujo pada bulan Mei lalu. Kala itu Jokowi datang menawarkan bantuan tim hukum kepada Kas Mujo atas gugatan yang dilayangkan perihal tudingan ijazah palsu. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo menyebut tim pengacara Joko Widodo sedang menunjukkan aksi Sri Mulat karena melontarkan pernyataan dengan logika terbalik. Sebelumnya, kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, mengklaim tuduhan-tuduhan ijazah palsu Jokowi ditujukan bukan untuk mencari kebenaran, melainkan hanya untuk menjatuhkan Jokowi. Pakar telematika Roy Suryo menyebut tim pengacara mantan Presiden Joko Widodo sedang menunjukkan aksi Sri Mulat karena melontarkan pernyataan dengan logika terbalik. Kritikan disampaikan Roy Suryo menanggapi ucapan pengacara Jokowi yang menyebut jika ijazah Jokowi dibuka ke publik dapat menimbulkan kekacauan dan menjadi preseden buruk. Roy Suryo menjelaskan tentang ciri khas Sri Mulat yang sering menggunakan logika terbalik untuk menerangkan sesuatu. Logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau sein belok kanan tuh seinnya kiri. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya itu bahaya. Gitu. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja. Dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Sebelumnya, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Rifai Kusumanegara, mengklaim tuduhan-tuduhan ijazah palsu Jokowi bukan untuk mencari kebenaran atau kepentingan akademik semata, melainkan hanya untuk menjatuhkan Jokowi. Hal ini dibuktikan selama proses penyelidikan yang sudah dilakukan kepolisian selama 2 bulan. Hasil penyelidikan pihak berwenang tetap ditolak oleh pihak-pihak berperkara sehingga tuduhan masih terus berlanjut. Sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, tadi diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir-terakhir ini semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis. Karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Rifai juga meminta pihak Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas menyelesaikan laporan lain yang masuk untuk segera diputuskan apakah masuk ke tahap penyidikan atau dihentikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kubu Joko Widodo menyebut jika ijazah Jokowi ditunjukkan berpotensi membuat chaos dan presiden buruk. Sementara pakar telematika sekaligus terlapor Roy Suryo menyebut chaos hanya terjadi bila ijazah tersebut palsu. Jadi sesungguhnya ketika kita dalam suatu situasi ada seseorang mempersangkakan sesuatu, kemudian dia tidak bisa membuktikannya, kemudian kita berikan presiden atau kita berikan hal kita tunjukin, maka habis ini akan banyak orang-orang yang akan dituduhkan sesuatu, apapun itu, mau ijazah, mau apapun, mau sertifikat dan sebagainya, maka lucunya dia yang mengatakan itu tidak asli atau palsu, malah kita yang disuruh menyelesaikannya. Artinya sudah terbalik-balik hukumnya seperti itu, sehingga akan berpotensi membuat orang jadi akan dipersangkakan terus gitu loh. Misalnya ada seorang bupati, gubernur, menteri ditanya, nih ijazahmu palsu. Kemudian dia harus membuktikannya. Loh, kemarin si A membuktikan dengan memberikan ijazahnya kok akan menjadi chaos menurut kami. Seperti itu, Anissa. Pak Roy, silakan langsung tanggapannya. Chaos seperti apa? Menurut Anda? Kita kalau menjawab itu insya Allah mesti harus dengan menggunakan referensi ya semuanya. Jadi yang namanya chaos itu kan berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya chaos. Chaos itu artinya huru-hara, kerusuhan,
gitu ya, gitu. Jadi ini lebay lah, gitu istilahnya. Makanya saya sebut kemarin Mbak Anissa, beli istilah dari Pak Rifai kemarin itu adalah istilah yang mengada-ada, bahkan kayak lawakan Sri Mulat gitu ya. Jadi kalau mau belok kiri, sayanya kanan. Nggak akan ada yang namanya chaos. Ya, chaos itu kalau ijazahnya palsu. Nah itu baru chaos. Jadi kalau ijazahnya memang asli ya, kenapa takut gitu loh. Dan sebenarnya pembuktian ijazah asli ditunjukkan itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bukan hanya pasal 17 yang dikecualikan. Tapi jangan lupa harus komprehensif baca pasal itu. Ada pasal 18 ayat 2. Ya kebetulan saya ikut nyusun undang-undang itu kan gitu. Jadi pasal 18 ayat 2 itu semua pengecualian di pasal 17 itu tidak berlaku untuk pejabat publik. Jadi clear banget di sini gitu loh. Jokowi dulu adalah pejabat publik. Jadi clear. Jadi tapi sekali lagi kalau kembali ke soal chaos, Mbak Anissa, itu makanya saya kemarin nulis bahwa ini logikanya kayak pakai logika Sri Mulat saja gitu. Mau lucu aja deh. Jadi nggak apa-apa deh. Kita anggap ini lucu-lucuan aja gitu ya. Jadi istilah chaos bisa biar diterjemahkan oleh masyarakat. Menteri Kebudayaan Fadlizon memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya dan hanya berdasarkan rumor yang beredar. Yang masih di iNews Malam pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya dan hanya berdasarkan rumor yang beredar. Hadir bersama dengan Wakil Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya dan hanya berdasarkan rumor yang beredar. Menurut Fadlizon, pernyataan tersebut bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, namun menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. Fadlizon mengutuk dan mengecam keras segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Ia juga menekankan bahwa saat kerusuhan tindak kejahatan ini memang terjadi, tetapi istilah massal tidak memiliki data yang konklusif. Fadlizon juga menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah perkosaan massal. Hal ini dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat. Sebelumnya, Fadlizon mengklaim peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya dan hanya bersandar rumor yang beredar. Fadlizon menjelaskan rumor-rumor seperti itu tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, TGPF dalam laporannya pada 1998 mencatat setidaknya 85 korban kekerasan seksual di berbagai kota, termasuk perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa. Tragedi Mei 1998 menjadi salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. Sejumlah tanda tanya pun masih menyelimuti peristiwa bersejarah ini, salah satunya dugaan adanya ruda paksa massal dalam tragedi 1998. Untuk mengungkap fakta kerusuhan termasuk dugaan pelanggaran HAM berat, pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta tahun 1998. TGPF dibentuk melalui keputusan bersama 5 pejabat tinggi negara pada 23 Juli 1998, antara lain Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan Jaksa Agung. Hasil penyelidikan tim gabungan pencari fakta tahun 1998 mencatat sedikitnya 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus pemerkosaan yang terjadi selama kerusuhan. Temuan ini disampaikan langsung kepada Presiden B.J. Habibie dan menjadi dasar pengakuan resmi negara atas pelanggaran HAM terhadap perempuan. Salah satu tindak lanjutnya adalah pembentukan Komnas Perempuan melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998.
Yang menanggapi pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadlizon terkait tidak ada ruda paksa massal di tahun 1998, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik memberikan waktu kepada para sejarawan untuk menulis ulang sejarah Indonesia. Dalam konteks hal yang sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan, mari kita sama-sama beri waktu para sejarawan untuk menuliskan. Ini kan sekarang semua dalam proses. Dan dalam proses ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada. Coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini. Dan untuk nanti kita pantau, kita pelototi, kita periksa bareng-bareng. Toh yang menulis ini adalah para sejarawan yang juga kredibel, punya kredibilitas tinggi, dan mereka tentu tidak akan mengorbankan kredibilitas mereka ya untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi, tapi jangan divonis macam-macam dulu. Lihat saja dulu ya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para ahli sejarah dalam menulis sejarah Indonesia. Ini bukan menulis ulang, tapi melanjutkan menulis sejarah Indonesia. Karena mungkin terakhir sejarah Indonesia ditulis tahun berapa? Tahun 98, tahun 97, 98. Dan dari 98 ke sini tidak ditulis lagi. Jadi kita lihat dulu mereka menulis apa. Sudah kita punya draft resminya, nanti baru kita koreksi bareng-bareng. Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyayangkan sikap Menteri Kebudayaan yang menilai peristiwa ruda paksa massal di tahun 1998 hanya rumor belaka. Menurut Usman, pernyataan Fadlizon mengabaikan fakta hukum dan kajian akademik yang telah dilakukan. Sejarah memang perlu bersandar pada fakta-fakta hukum ya, atau fakta-fakta akademik katakanlah begitu ya, bersifat ilmiah gitu. Tapi justru anggapan bahwa perkosaan massal itu adalah rumor tidak mencerminkan keilmiahannya, tidak mencerminkan bahwa itu memiliki fakta-fakta hukum dan akademik gitu. Saya setuju bahwa terminologi perkosaan massal memang harus dikelola dengan baik dan bijak atau dengan empatik lah gitu. Tapi justru dengan prinsip kebijaksanaan dan sikap empatik itu seharusnya Menteri Kebudayaan tidak mengeluarkan istilah rumor sebagai sikapnya yang meragukan adanya perkosaan massal itu. Sebuah tabung gas LPG 3 kg meledak yang mengakibatkan 4 orang kritis. iNews Malam segera kembali usai jeda. Pemirsa, ratusan pencari kerja menjadi korban penipuan lowongan kerja fiktif yang mengatasnamakan salah satu mal baru di Kota Padang. Manusia korban diminta membayar sejumlah uang untuk mengisi posisi lowongan kerja yang diinginkan. Merasa tertipu, ratusan pencari kerja mendatangi sebuah rumah milik pelaku di kawasan Pauh, Kota Padang. Korban meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan yang berkedok rekrutmen tenaga kerja untuk ditempatkan sebuah pusat perbelanjaan yang belum lama dibuka untuk umum. Namun sampai di lokasi, rumah dalam keadaan kosong. Dengan penuh kemarahan, ratusan korban menuju Mapolresta Padang untuk melaporkan penipuan yang mereka alami. Selain mengaku sebagai panitia penerimaan pegawai, para pelaku juga menjanjikan posisi strategis seperti security, bagian gudang, administrasi, hingga manajer dengan syarat korban harus membayar uang sesuai posisi yang dipilih. Awalnya tuh dapat dari teman, Bang. Tadi diiming-imingin dapat kerja, terus diterima. Habis itu dijanjiin langsung kerja, Bang. Awal pertama tuh dibayar, sistem itu orang dalam lah. Iya. Habis itu kan ada sistem bayar nih, Bang. Bayar itu beragam-agam, Bang. Tergantung posisi masing-masing lah. Untuk kerugian dari korban bervariasi dari 300.000 sampai dengan 3 juta, tergantung dari bagian dan posisinya. Diduga total korban mencapai lebih dari 500 orang.
Sementara saat dikonfirmasi, nama mall yang dibawa pelaku tidak pernah melakukan rekrutmen terbuka melalui perantara atau panitia tertentu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tabung gas LPG 3 kg meledak yang mengakibatkan 4 orang kritis. Selain itu, ledakan membuat 2 bangunan milik warga hancur. Inilah video amatir warga memperlihatkan kondisi rumah yang hancur akibat ledakan gas bocor di kawasan Jalan Rahayu, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Nampak seluruh isi bangunan luluh lantah akibat ledakan besar. Selain itu, ledakan juga menghancurkan dinding rumah yang berada di sampingnya hingga berlubang. Kejadian bermula saat penghuni rumah yang hendak mengganti gas LPG 3 kg mulai curiga jika gasnya bocor. Tak berselang lama, gas yang baru diganti tiba-tiba meledak hingga membuat 2 penghuni rumah serta 2 orang tetangganya tersambar api. Akibatnya 4 orang mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Pertamanya dari rumah gitu, dari rumah saya kok ada kayak jatuh gitu. Pas dilihat nggak ada apa-apa, pas keluar sama warga yang lain lihat ke gang 3 ternyata di gang 3 nggak ada. Pas dilihat ada di sini, udah ramai di sini. Nah ini udah seperti ini gitu. Dari gas bocor. Dari gas bocor. Gasnya itu sebelumnya memang udah bau banget, dibawa keluar. Ya. Jadi udah bau banget lah. Sama orang rumah tuh dia mencoba untuk dimasukin ke dalam dicobain ke air pakai baskom memang gitu. Mengeluarkan uap gitu ya, kayak bukan uap salju kayak ya, salju gitu, blubuk gitu. Nah kemudian mungkin ada nggak tahu gimana meledaklah di dalam. Petugas telah mengamankan gas LPG 3 kg serta membawa seluruh korban ke rumah sakit terdekat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang ibu menurunkan 2 anaknya di pinggir jalan dan diduga disuruh mengemis. Sementara seorang pengemis tunanetra mengamuk saat terjaring razia. Video viral di media sosial memicu kemarahan publik setelah memperlihatkan aksi seorang ibu menurunkan 2 anak perempuannya dari sepeda motor mewah di pinggir jalan, lalu menyuruh mereka mengemis. Pada video itu, salah satu anak menggunakan kostum badut, sementara anak lainnya membawa ember kosong yang diduga untuk mengumpulkan uang hasil meminta-minta. Tindakan ibu diduga sengaja memanfaatkan anak-anaknya untuk menarik belas kasihan masyarakat demi mendapatkan uang di jalanan. Video itu pun mendapat tanggapan serius anggota DPRD Kota Pekanbaru Zulkardi. Zulkardi mengecam tindakan eksploitasi anak karena eksploitasi anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan tidak bisa ditoleransi. Yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, seorang karyawan minimarket di Tangerang, Banten diamankan warga. Pelaku nyaris diamuk warga saat diamankan. Seorang karyawan minimarket di Tangerang, Banten diamankan warga. Diduga pelaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki di dalam kamar mandi minimarket. Pelaku nyaris diamuk warga saat diamankan warga setempat. Peristiwa terjadi saat korban hendak membayar ke kasir. Pelaku mengimingi korban dengan isi ulang voucher game gratis dan mengajak korban ke kamar mandi minimarket dan melakukan aksi tidak terpuji tersebut kepada korban. Aksi bejat pelaku diketahui orang tua korban setelah korban kembali ke rumahnya karena korban berjalan tidak seperti biasanya dan saat diperiksa terdapat cairan sperma di lubang anus korban. Usai mengetahui hal tersebut, orang tua korban serta warga sekitar langsung mendatangi minimarket dan menahan pelaku. Pemirsa, konsep rumah subsidi yang tengah dirancang oleh pemerintah akhirnya dirilis. Rumah bersubsidi ini hadir dengan ukuran 14 meter persegi dan 23,4 meter persegi. Inilah rumah contoh rumah bersubsidi yang tengah dirancang pemerintah. Rumah bersubsidi ini hadir dengan 2 tipe.
Yang pertama tipe 1 kamar tidur dengan luas bangunan 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi. Dalam rumah contoh ini, berisi ruang tamu yang menyatu dengan area dapur dan cuci, sementara di belakangnya merupakan kamar tidur yang menyatu dengan kamar mandi. Sementara tipe kedua dengan 2 kamar tidur dengan luas bangunan 23,4 meter persegi dan luas tanah 26,3 meter persegi. Tipe kedua ini berisi ruang tamu dan juga kamar tidur dan kamar mandi, sementara 1 kamar tidur lain berada di bagian mezanin. Rumah bersubsidi yang dipamerkan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Semanggi ini pun menuai sejumlah tanggapan dari para pengunjung. Apa ya? Kayak sempit ya. Tuh, ini kita 2 aja sudah bisa apa ya? Nggak kurang, maunya dikit lagi lah. Atau 1 meteran kan. Kecilan. Kayak rumah kos ya nggak apa-apa lah yang namanya 100 juta. Tanggapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya. Karena nggak bisa terima tetangga nih. Karena iya benar nggak bisa terima tamu. Karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Sebenarnya memang bagus ya pemerintah itu melakukan aksi inisiatif untuk membangun rumah subsidi ya bagi yang kurang mampu. Tetapi ketika aku masuk ke dalam kok kayaknya masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan lagi ya, apalagi dari ukurannya dan juga segi kenyamanannya. Tergolong rumah kayaknya masih belum ya. Maksudnya kalau aku masuk ke situ kok kayak di rumah boneka ya. Maaf ya, tapi itu terlalu mini. Maksudnya kalau punya satu keluarga 2 anak kayaknya nggak mungkin sih. Rencananya rumah subsidi super mini ini akan dibangun di area Jabodetabek dengan harga mulai 100 juta rupiah tergantung lokasi. Dari Jakarta, Adisti Arifa, Sadu Santo, Yudi Richard, Ayus melaporkan. Konflik Iran dengan Israel semakin memanas. Pemerintah Iran mengancam akan menggempur Israel dengan serangan yang lebih keras. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraannya di Singapura dengan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Parliament House pada Senin pagi. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. Presiden Prabowo dan Presiden Tharman berjalan berdampingan melewati karpet merah menuju tempat utama upacara kenegaraan berlangsung. Ya, setelah upacara penyambutan, Presiden Prabowo menandatangani buku tamu sebagai simbol penghormatan dan persahabatan antar kedua negara. Agenda kenegaraan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kehormatan Presiden Prabowo kepada Presiden Tharman Shanmugaratnam beserta delegasi masing-masing. Presiden Tharman menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo dalam kunjungan kenegaraan perdananya ke Singapura. Ia juga mengenang hubungan baik yang telah terjalin sejak lama antara Presiden Prabowo dan Singapura. Pembicaraan-pembicaraan terkait hubungan bilateral kedua negara dan kerjasama dengan Singapura, antara Indonesia dan Singapura, itu akan kita dalami dan kita diskusikan dalam bentuk-bentuk yang lebih tangible dan konkret. Pemirsa, balon udara yang mengangkut wisatawan asal Indonesia jatuh dan mendarat keras di Turki bagian tengah. Dalam insiden ini, pilot balon udara tewas dan sedikitnya 12 WNI terluka.
Dua balon udara yang melakukan penerbangan wisata dari Lembah Ilara mendarat keras di dua lokasi berbeda pada hari Minggu waktu setempat. Balon udara yang mengangkut wisatawan asal Indonesia mendarat keras di dekat desa Goslukuyu di Provinsi Aksaray, Turki Tengah. Pilot balon udara tewas setelah terjatuh dari keranjang balon. Selain mengakibatkan pilot tewas, sedikitnya 12 wisatawan Indonesia terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, balon udara kedua yang mengangkut wisatawan asal India mendarat keras di Beli Sirma dan mengakibatkan ke-12 wisatawan mengalami luka ringan. Diduga, kecelakaan terjadi akibat perubahan angin. Ya, konflik Iran dengan Israel semakin memanas. Pemerintah Iran mengancam akan menggempur Israel dengan serangan yang lebih keras. Iran menyebut dunia akan segera melihat jatuhnya arogansi Israel. Di akun resmi militer Iran, Iran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran yang lebih masif ke wilayah Israel. Iran menyebut dunia akan segera melihat jatuhnya arogansi Israel. Serangan Iran ke dua wilayah Israel, yakni Tel Aviv dan Yerusalem, terus berlangsung sejak Jumat dini hari. Ratusan drone dan rudal menghancurkan sejumlah objek vital di Israel. Pemerintah Israel meminta warganya mencari perlindungan. و همکنون بانک کاملی از اطلاعات تمامی اماکن و نقاط حیاتی حساس و مهم شما را در اختیار داریم. تأکید می‌نماییم نگذارید رژیم جنایتکار از شما به عنوان سپر انسانی استفاده نماید. از سکونت و تردد در نزدیکی اماکن یاد شده خودداری کنید و بدانید حضور در پناهگاه‌های زیر زمین برای شما امنیت ایجاد نخواهد کرد. Langit Tel Aviv dihujani roket dari Iran. Sirine peringatan serangan berbunyi di Israel. Sistem pertahanan Israel, Iron Dome pun mencoba menghalau roket dari Iran. Hingga kini belum bisa dipastikan kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan ini. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis tentang penyelesaian ketegangan antara Israel dan Iran. Ia yakin akan ada kesepakatan untuk meredakan konflik antar dua negara tersebut. Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Sementara itu, warga Lebanon bersuka cita pada hari Jumat saat Tel Aviv dihantam rentetan rudal balistik yang ditembakkan Iran ke Israel. Ya, di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat antara Iran dan Israel, sebuah video viral di sosial media. Alih-alih panik dan sembunyi, sejumlah warga Lebanon merayakan serangan Iran ke Haifa, Israel dengan berpesta di atap sebuah hotel. Kemeriahan pesta diiringi oleh pemain saksofon, sementara para tamu mengabadikan langit malam Lebanon yang dilintasi hujan rudal Iran yang menyerang sejumlah fasilitas vital di wilayah Israel. Lebanon yang berbatasan langsung dengan Israel memiliki kelompok bersenjata Hizbullah yang pro-Iran. Lebanon termasuk wilayah paling rentan dalam konflik Iran-Israel. Tahun lalu, Lebanon terdampak serangan udara Israel setelah Hizbullah menyerang menyusul konflik di Gaza. Pemirsa, sejumlah artis dan warga negara Indonesia lainnya mengikuti rombongan Global Long March to Gaza. Namun rombongan dari Indonesia terhenti di Kairo, Mesir karena mendapatkan intimidasi. Kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh keluar dari hotel. Semua perjalanan kita ikutin sama. Mana? Kirinya ya.
Di luar ya? Iya, di luar. Artis Zaskia Meka saat ini berada di Kairo, Mesir dan mendapatkan pantauan khusus dari polisi setempat. Melalui akun sosial media pribadinya, Zaskia membagikan dirinya diikuti dan bahkan diminta tidak meninggalkan hotel. Intelnya nungguin kita sampai ketiduran. Zaskia bersama sejumlah artis lainnya bergabung dengan total 10 warga negara Indonesia lain akan mengikuti kegiatan Long March. Namun dari hari pertama mereka tiba di Kairo, terdapat perlakuan yang cukup menegangkan diterima rombongan dari polisi setempat. Satu orang sempat dikerumuni 10 polisi untuk diminta keterangan. Ketiga kalinya dan saya lagi. Untuk itulah lo kita bawa tuh langsung dikasih kopi tuh langsung. Thank you brother. Gemeteran nggak? Parah, ini masih gregetan gua. Kena Evi. Ya. Jadi lu diwawancara berapa polisi? Tadi rame banget, sekitar 10-an lebih, dan yang terakhir dia ada kayak komandannya gitu. Soalnya sama bawa dahara. Zaskia Meka merupakan salah satu artis yang tergabung dalam 10 orang Indonesia terbang ke Kairo, Mesir. Mereka berangkat pada Kamis 12 Juni 2025 lalu untuk bergabung dalam konvoi Global March to Gaza, kontingen negara tetangga secara resmi. Rencananya, jika berhasil, mereka akan melanjutkan langkah bersama ribuan peserta lain menuju gerbang Rafah. 10 orang ini mewakili suara rakyat Indonesia dalam solidaritas kemanusiaan Palestina. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayus Malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arumsari pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.